Salam SFD, harus tetap semangat. Baik, gimana kabarnya anakku? Pasti baik kan? Oke, baik. Hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita, yaitu tentang bilangan bulat. Tapi anakku, hari ini kita akan sudah masuk kepada operasi campurannya. Nanti akan Pak Guru buat contoh-contohnya. Ada penjumlahan digabung dengan perkalian, ada pengurangan digabung dengan pembagian. Pokoknya nanti Pak Guru akan buat contoh-contoh yang sebanyak mungkin supaya kalian bisa menguasainya. Tetap ingat konsep-konsep yang sudah kita pelajari. Oke nakku, saksikan videonya. Salam sehat nakku. Baik, hari ini kita akan membahas materi kita selanjutnya, yaitu operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, kenapa disebut operasi bilangan campuran? Kenapa? Karena dalam operasi ini nanti nakku, dia akan melibatkan paling tidak dua operasi. Bisa dia nanti penjumlahan dengan pengurangan, atau penjumlahan dengan pembagian, perkalian dengan pengurangan, dan seterusnya. Yang penting dia harus ada dua operasi di dalamnya. Oke, perhatikan konsep yang harus kita kuasai untuk bisa kalian nanti mengerjakan tugas-tugas kita. Oke, perhatikan aku ya. Oke, konsep dasarnya apa Pak Guru? Oke, ini dia konsep dasarnya aku. Kita sudah mengetahui bahwa operasi itu ada empat jenis. Hitung itu ada 4 jenis. Apa itu? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, nanti dalam suatu soal, jika ada tanda kurungnya nakku, tanda kurung, maka itulah yang terlebih dahulu kita kerjakan. Kita nggak mau peduli apakah dia operasi hitungan itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Yang penting kalau dia dalam kurung, maka itu terlebih dahulu kita kerjakan. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya, jika nanti dalam soal itu ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan itu nak sama kuat. Maka yang mana dulu kita kerjakan? Yang paling kiri. Jika nanti penjumlahan paling kiri, maka penjumlahannya dulu kita kerjakan. Jika nanti pengurangan yang paling kiri, maka pengurangan yang akan kita kerjakan. Selanjutnya, jika nanti dalam operasi itu ada operasi perkalian dan pembagian, ada perkalian dan pembagian, maka sama juga kayak tadi nakku, kita harus kerjakan yang paling kiri. Ketika dia perkalian yang ada di sebelah kiri, maka harus perkalian dulu kita kerjakan. Ketika pembagian, maka pembagian harus kita kerjakan dulu. Nah, yang paling terakhir, ketika dalam soal itu ada penjumlahan atau pengurangan, kemudian ada juga perkalian dan pembagian, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu itu adalah perkalian atau pembagian. Kenapa Pak Guru? Karena perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi kalau seandainya dalam soal itu yang paling kanan pun dia nanti perkalian, sedangkan yang sebelah kirinya adalah penjumlahan, maka yang paling kita kerjakan duluan adalah perkaliannya, tanpa mempedulikan lagi mana sebelah kiri, mana sebelah kanan. Tapi yang mana paling kuat? Yang paling kuat itu adalah perkalian atau pembagian. Nah, mungkin nanti di soal-soal bisa. Baik aku, ini contoh yang sudah Pak Guru buat. Yang pertama, di sini adalah negatif 25 ditambah buka kurung 50 dikurang negatif 5 sama dengan berapa? Oke. Perhatikan aku ya. Tadi kita bilang bahwa yang pertama sekali kita kerjakan itu adalah yang di dalam kurung. Nah, kita cari dia di tempat lain, atau kita bilang sering sile-sile. Oke. 50 dikurang negatif 5. Masih ingat kan arti dari pengurangan kemarin aku? Iya benar. Lawannya berarti positif atau tambah. Oke. Di sini tetap menjadi 50 lawan dari kurang tambah lawan dari negatif 5. Berarti berapa anakku? Iya benar,
55. Nah, tadi negatif 25, berarti kita pindahkan menjadi negatif 25 ditambah 55 sama dengan berapa? Oke, masih ingat juga kan yang kemarin, anakku? Oke. Di sini bilangan positifnya 55, sedangkan bilangan negatifnya adalah 25. Maka sudah pasti jawaban kita adalah positif. Positif berapa? Positif 30. Bisa? Bisa. Contoh yang kedua. 75 ditambah negatif 100 dikurang negatif 20. Nah, hati-hati nak ya. Di sini tanda kurung ini hanya melambangkan dia bilangan negatif, bukan dalam kurung seperti yang contoh nomor 1 tadi ya. Iya, dalam kurung di sini hanya sebagai simbol bahwa bilangan itu adalah negatif 100 dan ini adalah negatif 20. Itu cuman. Jadi yang mana kita kerjakan dahulu, Pak Guru? Ya, tadi bilangnya kalau ada penjumlahan dan pengurangan, maka yang paling kiri terlebih dahulu kita kerjakan. Di sini yang paling kiri apa? Iya, 75 ditambah negatif 100. Itu paling kiri. Nah, 75 tambah negatif 100. Bilangan negatifnya 100, bilangan positifnya 75. Maka jawaban kita adalah negatif 25. Negatif 25 dikurang negatif 20. Nah, bisa kita cari di sini aku. Caranya bagaimana? Lawan ini. Masih ingat kemarin kan? Iya. Berarti di sini tetap negatif 25 dah tanda kurang berubah menjadi tanda tambah. Lawan dari negatif 20 adalah 20. Negatifnya 25, positifnya 20, maka sudah pasti jawaban kita adalah negatif. Negatif berapa? Negatif 5. Bisa? Bisa. Kita lanjut. Contoh yang ketiga. 400 dikurang negatif 100 dibagi 5. Nah, ini ada tanda bagi, maka lebih kuat bagi daripada kurang. Maka kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. Negatif dibagi positif, maka jawaban kita sudah pasti benar, negatif. Negatif berapa? 100 bagi 5, negatif 20. Maka sekarang soal kita menjadi 400 dikurang negatif 20. Kita ubah atau kita lawan tanda kurang ini menjadi tanda tambah. 400 tambah negatif 20 lawannya adalah 20. Maka jawaban kita positif 420. Bisa nakku? Atau masih kurang? Oke, Pak Guru akan tambah contoh-contoh yang lain. Perhatikan kembali. Oke? Baik nakku, ini contoh yang lain ya. Pak Guru kembali buat. Di sini Pak Guru sediakan soalnya adalah yang pertama negatif 25 dikali negatif 4 ditambah negatif 35. Oke, coba perhatikan. Di sini ada operasi perkalian dan penjumlahan. Nah, kira-kira yang mana lu kita kerjakan? Iya benar, operasi perkalian. Itu dulu. Negatif dikali negatif, maka jawaban kita sudah pasti positif. Positif berapa? Iya, positif 100 ditambah negatif 35. Oke, positifnya 100, negatifnya 35. Maka sudah pasti jawaban kita adalah iya benar, positif. Positif berapa? Tinggal kurangkan, yaitu 65. Bisa? Bisa. Oke, contoh lain. Pak Guru buat lagi contoh lain. Misalnya Pak Guru buat 250 ditambah negatif 8 dikali 25. Oke, di sini ada penjumlahan, di sini ada perkalian. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah benar perkalian. Ingat aku, waktu mengerjakannya, operasi yang ini, operasi yang paling kiri ini harus kita pindahkan ke bawah supaya kita tidak salah operasi. Maka di sini menjadi 250 ditambah
Nah, untuk mencari yang ini nakku, bisa kita gunakan sele-sele. Nah, di sini negatif. Negatif kali positif, maka jawaban kita sudah pasti negatif. Negatif. Oke, berarti sekarang kita cari 8 kali 25. 8 kali 25 itu berapa? Iya benar, 200. Maka soal kita sekarang menjadi 250 ditambah negatif 200. Positifnya 250, negatifnya 200. Maka sudah pasti jawaban kita juga nanti adalah positif. Positif berapa? Positif 50. Selesai. Masih perlu contoh lain? Oke, Pak Guru buat satu lagi ya. Oke, ini yang operasinya lebih dari 2 atau bisa ada semuanya lengkap Pak Guru buat. Oke, yaitu soalnya adalah 2 dikali negatif 75 ditambah 250 dikurang buka kurung 300 dibagi negatif 6. Oke, perhatikan soalnya. Nah, dari sini semua anakku ada tanda kurung, maka sudah pasti itu yang pertama kali kita kerjakan, yang di dalam kurung. Cari di sele-sele. Nah, soalnya itu harus kita catat kembali. Berarti 2 dikali negatif 75 ditambah 250 dikurang, cari aku 300 dibagi negatif 6, maka sudah pasti jawaban kita juga nanti adalah negatif. Negatif berapa? Negatif, iya benar, 50. Ini sekarang soal kita. 2 kali negatif 75 tambah 250 dikurang negatif 50. Di sini ada perkalian lagi nakku, maka itu juga dulu kita kerjakan. Positif dikali negatif, maka jawaban kita sudah pasti negatif. Negatif berapa? Negatif 150 ditambah 250 dikurang negatif 50. Oke, sekarang soal kita ini. Nah, dah. Oke, sekarang yang paling kiri lagi dulu. Kenapa? Karena penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Maka paling kiri. Negatif 150 ditambah 250. Negatifnya 150, positifnya 250. Maka sudah pasti jawaban kita nanti adalah positif. Positif berapa? Kurangkan. Positif 100 dikurang negatif 50. Masih ingat? Untuk pengurangan bisa kita lawan? Bisa. Lawankan aja dia. Maka di sini tetap menjadi 100 lawan dari kurang tambah lawan dari negatif 50 positif 50. Maka akhirnya jawaban kita adalah 150. Bisa? Perlu lagi contoh? Perlu? Oke, Pak Guru tambah contohnya. Contoh yang keempat. Oke, contoh yang keempat. Pak Guru buat di sini negatif 150 ditambah 250 dibagi negatif 5 ditambah 225. Oke, perhatikan aku. Di sini ada tanda tambah, di sini ada tanda bagi, dan di sini ada tanda tambah. Kira-kira yang mana kita kerja-kerja? Iya benar, pembagian. Maka kita buat menjadi soalnya adalah negatif 150 ditambah. Ini nakku kita cari di sele-sele atau bisa mungkin luar kepala ya kan. 250 bagi negatif 5. Maka jawaban kita sudah pasti negatif. Negatif berapa nakku? Benar, negatif 50 tambah 225. Oke, sekarang soal kita adalah negatif 150 ditambah negatif 50 tambah 225. Maka paling kiri dulu kita kerjakan. Negatif tambah negatif pasti negatif. Negatif berapa? Negatif 200 ditambah
225. Bilangan negatifnya 200, bilangan positifnya 225, maka jawaban kita sudah pasti benar, positif. Positif berapa? Kurangkan positif 25. Bisa nakku? Masih kurang? Oke, kalau masih kurang, Pak Guru tambah satu lagi contoh kita. Contoh yang terakhir aku ya. Oke, perhatikan ya. Ini yang terakhir sebelum kita tugas ya. Oke, negatif 75 dikali 3 ditambah negatif 5 dikali negatif 25. Oke, perhatikan. Di sini ada operasi perkalian, penjumlahan, perkalian. Perkaliannya ada 2. Maka perkalian dulu kita kerjakan. Perkalian yang mana? Perkalian yang paling kiri. Negatif kali positif. Maka jawaban kita sudah pasti negatif. Negatif berapa? Boleh kalian cari di sele-sele nakku ya. Oke. 75 kali 3 itu adalah 225. Maka sekarang menjadi negatif 225 ditambah negatif 5 dikali negatif 25. Nah, di sini harus kembali juga kita kerjakan adalah perkalian. Walaupun dia sebelah kanan, tapi dia lebih kuat daripada penjumlahan. Maka soal kita menjadi 225 ditambah negatif dikali negatif. Maka jawaban kita sudah pasti positif. Maka 5 kali 25 berapa? Iya benar, 125. Sekarang perhatikan aku. Bilangan negatifnya 225, bilangan positifnya 125. Maka jawaban kita sudah pasti benar, negatif. Negatif berapa? Negatif 100. Pak Guru yakin sudah bisa kalian aku ya. Oke. Tapi kalau seandainya nanti belum bisa, Pak Guru tetap mau bisa melayani kalian. Kita bisa lakukan melalui WA anakku ya. Oke. Tetap semangat supaya kita bisa lebih menguasai. Nanti boleh kalian ulang-ulang materi kita ini tadi. Oke anakku ya. Oke. Sebentar lagi Pak Guru akan kirimkan tugasnya untuk kalian kerjakan. Oke. Oke, tetap semangat ya. Semangat. Oke, terima kasih.